Itu udah nyebelin banget. Damage konsumsinya bisa sampai 25%. Betul. Itu tinggi banget untuk invade jungle. Jadi kayaknya resiko itu nggak bakal diambil sih. Kalaupun diambil, kayaknya dia harus ambil edit di samping. Ya. Supaya ada badan dan ada deal damage. Oke, kalau itu mungkin jadi alternatif ya. Iya, alternatif. alternatifnya. Jadi Yang masih balance. Permasalahannya editnya udah tidak ada. Itu dia. Jadinya Habis sih hero-nya. Jadi yang menurunkan power dia untuk jadi roamer makin lebih tinggi gitu loh. Yap. Kira-kira Aron bakal gimana kali main itu ya? apa ya? Aaron sih Kayak- terlalu banyak sih hero yang bisa dia mainkan untuk saat Banyak ini. sih, ya, aku setuju sih. Karena mau gimana pun ya, apalagi kita mungkin ngomongin Esmeralda yang jarang muncul aja, memungkinkan loh kalau lawan iya, Hilda. iya, iya. Karena dia bisa ambil absorb damage-nya di sana. Oke. Dan sekarang kita ngomongin ke arah kondisi hero mid to the late game kayaknya harus punya insuransi. Gatot Kaca. Itu dia yang tadi sempat kita mention ya. Udah memang harus dia menjadi salah satu masalah untuk Yep. if nanti. Tapi aku mikir malah Gatot Kaca di roamer sih. Gatot Kayak roamer lebih ya. stabil Gatot aja Kaca gitu di loh. Iya, roamer, iya, buat iya. ngejar aja. Pertama gini, gue setuju di roamer 1. Ketika dia kondisinya ada ganking dari chip, dia udah standby. Jadi ini kalau misalnya kalian sadar gak? Ini yang Aran lakukan Iya. ketika dia ngelepas chip ke alter ego. Betul. Ini yang Aran Apalagi kalau lakukan. chipnya ternyata flicker ke belakang, Yes. tetap gampang buat di pick up. Ya, Di mana black hole itu sendiri? Dilompatin langsung ya. Itulah. Ada Iya, Floor sih. Guardian. Gak di Tapi- expect kayaknya dia om. Benar, cuman ada counternya buat ini dan ini ya. Buat Gatot Kaca dan juga Hilda. Nathan gak sih pasti? Nathan atau Kari? Benedetta keluar. Akhirnya Benedetta keluar. Ini dia jawaban atas Hilda ya. Iya, Kalau tadi mungkin. sempat kita mention, kalaupun emang nggak ada yang bisa mengimbangi Irritel. rotasi, ya udah nggak apa-apa. Benedetta dan Irritel. Oke. kalau ngomongin Irritel, seenggaknya bisa diimbangi juga dashnya. Oke, kita udah full traffic. Fast prediction. Entah kenapa aku suka RRQ karena Hildanya bisa Hildanya diambil. RRQ oke? Iya. Profesor, Masih di RRQ kayaknya. masih di RRQ 2 dan Om Wawa. RRQ. Wow, 3 analis kita menuju ke RRQ. Akankah RRQ mengamankan game ketiga? Ataukah Team Liquid Soul Casar take it away? Mana dia main? Hilda ya? Yep, drafting best di game ketiga telah selesai. Oke, Waktunya nih kita akan melihat siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan di game ini. oke tentunya. Dengan satu kejutan lagi ya, Benedetta di EXP. Itu adalah hero by one-nya Aran kalau zaman dulu. Betul, ya wes kalau begitu. Berarti sekarang waktunya Eldorado. Kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Oke, karena keadaan sekarang disamakan, tapi kembali match-up-nya masih berkutat di area Ben dan juga Alpha. Yep, Secara head to head berarti harusnya ngelihat dari Ben ini masih cukup unggul ya. Tapi kembali lagi nih, RRQ melepaskan chip dari seorang Widi yang tadi sempat menjadi player of the game juga. oke. Sementara Dairon kali ini mencoba ya untuk bisa memberikan gangguan distraction yang begitu baik. Tadi Revitalize sudah dibuka, tapi setidaknya sudah berhasil untuk mencari informasi siapa saja yang ada di dalam area rerumputan. Yap, dan ini dia Benedetta yang akan dibawakan juga Concussive Blast dan bahkan ada Festival of Blood untuk memaksimalkan kembali dari Spellfam dan juga Rapture yang terselip. Dia mau memberikan damage juga bukan cuma sekedar durable. Yap, Widi memberikan gangguan terhadap Skylar di area atas. Cuma tadi di game sama buset sakit banget satu auman yang memang sudah dikeluarkan dan terlihat dari kejauhan. Ada Unbreakable yang mungkin sebelumnya ditahan terlebih dahulu. Alright. Dan juga dari, jauh banget nih. Buset diambil sana tuh Aran, oke sendirian. Knife for a Knife berhasil tadi penggocek ke arah dari satu dari guys. Hanya saja terlalu ramai. Arannya terjebak sendirian dan first blood menjadi milik dari Dairon. Yes, dan biasanya kalau Benedetta tank tetap bawa Revitalize ya beberapa kita kali ngeliat juga. Tapi ya Vengeance adalah nama tengah dari Aran ya kayaknya. nih. Suka banget nih pakai Vengeance-nya juga yang walaupun memang cut-nya lumayan jauh. Tapi dirinya pun harus tumbang sehingga tidak di-convert. Buset Jadi deh. keuntungan di early game. Itu Widi sama Dairon tabrakan tuh dari berdua. Sama-sama melakukan sebuah tubrukan, tapi sekarang Widi masih level 3, bisakah dirinya selamat karena di bagian belakang. Coba lihat, Rinsnya mencoba mengangkat tadi pergerakan dimiliki oleh Widi dan untuk sekarang ada Daironnya, real one manipulation, jaraknya dekat banget ada YSKL. Terkurung dengan beberapa play, tapi ternyata Turtle berhasil diamankan bahkan. Setsujitnya pun menjadi korban Rinsnya, Rins. satu terakhir bisakah dia selamat Aran. Mencoba menghasilkan damage-nya dan Rins pun menjadi korban pula. Dan Aran membayarkan
dengan satu buah keuntungan begitu besar, Turtle dia dapetin, Sutsujin dia makan juga. Dan itu dia satu kompensasi yang akhirnya bisa ditunjukkan oleh Aran. Dan kembali head to head bersama dengan adanya Dairen. Akan jauh menang jalan sih untuk Benedetta EXP. Clearnya jauh lebih cepat, movement dan rotasinya juga akan jauh lebih cepat. Dan keuntungan dari seorang Benedetta di EXP adalah dia durable, plus dia akan bisa ngedodge nih. Hal-hal seperti Lantern Flare dengan Univern lainnya. Sama-sama motong jauh banget. Lo coba lihat tuh Hilda di mana, Benedetta di mana. Emang LDR aja mereka ini. Waduh, jauh ya. Jauh kan. Jangan deh LDR kan. Jangan. Tapi Widih, udah ketahuan sepertinya posisinya dengan Crab Claw Cannon juga. Nah ini bedanya Chip. Oh di atas Skylar. Yang lain Skylar berhasil selamat karena untuk sekarang ada Avatar of Guardian yang dikeluarkan juga. Dan mungkin bisa saja berbalik arah, tapi Aroshiki di tempat berbeda malah menjadi korban. Benar-benar Rin sebagai belakang diberikan gangguan yang begitu besar. Begitu masih oleh Aran, coba lihat Aran yang mengejar di area atas. Double kill didapat oleh Hilda. Dia pun menjadi korban. Tapi Dairen masih ingin lebih looking for triple kill. Dairen dia masih berkabung. Mencoba untuk bisa mengamankan Widih. Masih berusaha untuk terakhirnya ada Dairen. Badan-badan mengejar sebuah keuntungan yang begitu berganda. Bahkan untuk sekarang Dairen pun masih bisa bertandingan. Ada bantuan lagi dari Hidong. Dairen pun masih begitu kuat. Di area tengah ada waktu yang begitu berlimpah untuk Sutsujin. Iya Hilda, begitu superiornya. Dirinya bisa bertahan, tapi tadi Aaron Shiki dia masuk ke shortcut ya. Yang tiba-tiba masuk di depan mukanya Dairen, sehingga Aaron Shiki-nya pun harus tumbang. Sementara Widih. Buset ini Widih yang benar-benar dikeroyok. Ada 3 player tapi masih berhasil melarikan diri. Dan ini dia 4 poin kill yang dipegang oleh RRQ. Semuanya disumbangkan oleh Dairen. Permainan agresif dan harusnya kembali menabung objektivitas karena Turtle tidak akan dikontes oleh tim Liquid ID. Yap. Sementara di atas Skylar masih bisa melawan farmingan membantu tadi ya, Sutsujin. Lagi dan lagi Aran. Aran juga mobilitas bagus banget loh. Tapi pergerakan yang dimiliki oleh Gatot Kaca, Avatar of Guardian, dia pergi ke tempat yang berbeda. Ini dia ya. Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Widih, yang Cakep. LDR bakal kalah sama yang ketemu tiap hari. Ini otot kawat tulang besi. Akunya dan sayang malah dia nanti. Oke balik lagi. Dimana ternyata penggunaan chip ini masih belum maksimal nih sejauh ini. Karena dari tadi dia dimakan terus-terusan dan dipoke. Dan juga diberikan sisi power dengan adanya Lantern Flare. Yap. Itu yang ngeganggu dari tadi. Nih idoknya juga tebel ya, mereka emang benar-benar damage-nya juga masih gudru banget dari Iron Shiki. Tapi nanti di saat Iron Shiki mungkin sudah bergabung di dalam team fight dan Fabian. Kenapa nggak kena, dan Dairen melihat dari kejauhan. Dairen hadir meningkatkan mungkin CC di dalam tubuhnya. Dan ternyata mundur kembali semuanya. Iya tapi flicker ya tadi dari Rinsnya juga yang udah ke-trigger. Masih belum ada team fight lanjutan lagi. Sementara ini dia Thunderbelt yang di-build oleh kedua belah EXP laner secara stack. Harusnya ini Dairen akan jauh lebih tinggi. Dia punya hybrid defense, dia punya true damage tambahan juga. Itu yang ngebuat akhirnya Dairen nyayur banget poin killnya, konklusif lagi. Yap. Ya, lagi dan lagi. Lagi dan lagi, coba lihat pergerakan sama Hilda. Hilda dan juga Benedetta ini mereka emang gak ketemu-ketemu aja gitu loh. Cuman mereka berada di dalam satu area yang sama dari tadi. Saling menghindari ya. Saling menghindari, kenapa ya? Kenapa? Harusnya ya hadapi aja, ngapain dihindari ya. Betul. Tapi ya Aran, ini kembali menunjukkan bagaimana power Assassin di EXP ya, movementnya cepet, dia clear lagi juga dan memenangkan jalan sih. Itu bakal ngebuat dari Dairennya terhambat, tapi secara damage deal harusnya ini masih nih di bawah dari Dairen. Apalagi dengan Revitalize juga yang dibawa, durability team fight-nya akan bisa diperkuat dengan ada Revitalize nih. Dua bahkan yang dipegang oleh RRQ. Ini yang dari tadi yang pegel itu adalah Rins ya, dia tadi dikejar-kejar terus dan nge-skill. Masih berhasil untuk bisa menghindar, dan Dairen yang benar-benar langsung diajar. Satu terakhir dan Dairen pun masih berhasil selama dengan Avatar Guardian yang benar-benar tepat waktu akhirnya. Tapi Hidoknya berhasil langsung dilenyapkan dengan tadi lompat Avatar Guardian yang masuk ke dalam area defense dan dimiliki oleh pemain dari tim Liquid ID. Untuk sekarang Aran dengan Pension sudah diaktifkan, Rinsnya terjebak satu terakhir, tapi Skylar benar-benar memberikan damage-nya mengitari area musuh. Dan untuk sekarang ada 2 player dari tim Liquid ID yang menjadi korban. 2 tukar 2. Dan bahkan Dairennya nggak tumbang. Nggak ada point shutdown yang bisa diambil oleh tim Liquid ID. 1v1. Buset deh, di area atas Skylar dan satu terakhir Aran. Masih memaksakan jadaran berhasil. Tapi di tempat yang lain, Turtle menjadi milik dari Sutsujin. Iya, itu benar-benar alfanya. Oh, Iron Shiki. Bushnya dikehajar, dikejar, didorong mundur jauh banget. Bahaya ya, entropi. Oh,
Hampir aja Idok, hampir. Kayak sinetron ya. Iya, hampir tipis banget. Itu dia, Cu. Itu dari situ tadi kita bisa belajar, Ul. Apa Kalau tuh? jarak bisa didekatkan tapi tidak dengan komunikasi yang mendadak kehentikan gitu loh. Udah, Tuh kan. udah. Semua relate. Relate lu pada Di di belakang. Bandung ada daerah namanya Sukajadi. Apa Kalau tuh? suka ya harus jadi. Ya udah fokus, Iya. Ini berantem loh ini mereka. Iya karena dari tadi divide terus-terusan. Akhirnya point kill juga Wait, balas aja. mendadak Widi hadir tapi Idok yang di depannya bukan pilihan yang cukup baik. Karena terlalu tebal. Satu lawan yang harus mereka libas. Alright. Dan point kill sebenarnya masih terbilang sama ya. Tapi beda dengan objektif yang bisa ditabung sama Aran Kihoshi. Kembali lagi, Iron Shiki yang akan menjadi targeting terus-terusan juga ada Sujin. Oke, ini dia pertempurannya. Hey! Spear of Alpha digagalkan oleh Deadly Catch. Dan pertempurannya terus terjadi. Iron Shiki berusaha untuk bisa mengatakan damage sekali, tapi ternyata tidak. Kalau tuh sekarang ada dua player dimiliki oleh pemain tim Liquid ID yang udah panggilan rasa cepat. Dan sekarang Widi menjadi korban yang ketiga, bahkan pergerakan Aran benar-benar dihentikan. Tapi setidaknya Skylar dia bawah. Dan juga bahkan kali ini Dairen udah mengantongi 7 poin kill. Walaupun memang terlihat dari Skylar yang terkena shuttle, tapi team fight panjang yang dibawakan oleh kedua belah tim Iron Shiki. Oke, di tengah Iron Shiki sendirian dan Dairon siap untuk bisa mengajar. Tapi Iron Shiki satu yang terakhir adalah Iron kembali gagal. Oke, What? flicker again and again dari Iron Shiki yang ternyata, wow, itu udah ada saya yang deg-degan gak apa-apa. Oke. Tapi Iron Shiki kayaknya harus turunin tensinya sih. Betul. Flicker yang miscalculate ini fatal banget, ini grand final. Udah berapa kali total berarti 3. dari game kedua? 3. Udah 3 ya? 3. Apa yang terjadi? Miskalkulasi terus-terusan, tapi setidaknya sekarang masih ada keuntungan yang didapatkan oleh pemain tim Liquid ID. Kenapa? Auto turret di atas hancur, di bawah hampir loh. Hampir ya. Dan itu sebenarnya ya Nah, kalau hancur udah sekarang. hancur, tadi dari RRQ mereka juga harus waspada dengan Benedetta yang bisa split, tapi weh, FLID Extremer. Wah, ini dia nih. Nah ini Gusion 3159. Tenang aja Jo. Bang Jo. Sente Bang Jo, oke. Ini dia pergerakan dari Widi. Ada dari Cats yang dikeluarkan tapi Lordnya berhasil diamankan. Coba lihat Widi terjebak sendirian di hal tersebut. YSKL ada di bagian belakang. Widinya berhasil dihancurkan tapi damage yang dihasilkan begitu mengerikan. Di mana sekarang Skylar berhasil dihancurkan pula. Arannya masih belum putar. Tapi di bagian belakang negara Petlas yang memang sudah dibuka. Di mana Idoknya berhasil dihancurkan tapi tidak untuk Dairen. Kenapa? Karena Dairen untuk sekarang coba lihat masih Aran. dengan durability yang begitu besar. Dairennya masih berusaha masuk lagi dalam rumputan home sweet home yang membuat dirinya pun terlalu kuat. Oke, pertukaran kembali terjadi, tapi kerugian besar kali dari tim Liquid ID. Oke. Iron dikejar. Dairen yang masih ingin lebih dan Iron Shiki. Dan itu dia, damage yang disumbangkan dari Conclusive Blast plus Thunder Belt. Yang harusnya stacknya udah semakin berlimpah ganda. Solo kill dari Dairen membuat dari Iron Shiki tidak berkutik sama sekali. Wow, tidak berkutik sama sekali. Dan coba kita lihat kalau berada di kolom komen YouTube MPL 950.000 viewer jalan bersama. Kita pecahin 1 juta coba nih di channel sini aja. Penuhin semuanya, Penuhin semuanya, pecahin lagi dan Lord hadir di area atas. Lord sudah dihilangkan dari Cats tadi menabrak karena beberapa player. Ya, bicara lagi ya tentang adanya kombinasi high ground antara Yves dan juga Nathan. Sebenarnya combo ini di rally ini belum dapetin kemenangan loh. Yep. Game 1 untuk RRQ tadi masih belum berhasil. Oke. Game kedua dari tim Liquid ID nggak berhasil Berhasil, juga. game ketiga dipakai lagi nih. Nah, dipakai lagi dan harusnya RRQ kembali tahu bagaimana winning condition mereka adalah menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. Jangan sampai Wait, di ketahuan. lagi. Oke, ini dia Widi. Waduh. Lenyap seketika, bukan pilihan yang baik apabila dia memanggil rekan-rekannya. Force of the Queen ngasih efek slow juga. Yep. Yang akhirnya ngebuat dari Widi pun tidak bisa bergerak secara leluasa. Karena secara dari spellnya juga untuk kabur ini belum ada nih, belum ready. Dari Widinya yang tumbang 5 kali. Dan itemnya ini akan menuju ke arah Holy Crystal dari Rins, Iron. oke. Rins yang untung masih bisa menghindar dan melepaskan dirinya dari satu para bahaya. Tapi sakit banget Epic Crossbow Miguel Skylar. Coba lihat Iron Shiki kembali terjebak. Ada beberapa player tapi Iron Shiki masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Satu yang terakhir, sakit banget. Satu tampolan yang diberikan oleh Idok. Oke, tapi distraksi kembali terjadi. Aran
ini dia yang akan menjadi salah satu winning condition dari tim Liquid ID. Mendelay waktu game selama-lamanya, ngebawa sampai nantinya Nathan dari Iron bisa dapetin power spike. Dan ini dia Aran membeli waktu dengan panjang. Oke, Aran dikejar-kejar, Electromagnet Blow semua dikeluarkan di mana Rince masih berhasil tadi untuk menarik Aran ke bagian belakang, tapi Aran yang masih berusaha bisa kabur. Semakin dikejar, semakin Aran jauh dari depan. Yang berbeda Widhi mencoba untuk bisa mendapatkan karena Skylar portal dibuka, tapi tidak ada yang akan berhasil, namun terjatuh. Iron Jackie double kill didapatkan oleh Sutujin, tapi pertempurannya terus terjadi. Bahkan untuk sekarang coba lihat. Sutujin pun menjadi korban dan shutdown pun tercipta. Bahkan untuk sekarang ada satu player lagi. Oke, menjadi pertukaran 3 untuk 3. Oke. Tapi masalahnya siapapun yang keluar tadi dari shortcut terangkat Deadly Catch itu juga udah susah sendiri. Dan akhirnya penggunaan dari chip untuk tim Liquid ID untuk kedua kalinya ini benar-benar diantisipasi dengan cukup baik oleh RRQ. Tapi yang jadi mahal adalah targeting dari Fabian. Mengejar ke arah Skylar, walaupun memang Skylarnya tumbang. Tapi masalahnya rekan-rekan yang lainnya pun dibayarkan, tapi ini Skylar free banget. Sprint yang di pop up, nambah lagi movement, heavy crossbow. Dan juga bahkan Iron Shiki ini sakit banget, tertampar, unbreakable dari Idok. Idok bener-bener dadok, dok. Itu kan malah tangannya gede banget ya kepalanya ya. Ditampol biru semua itu. Oke. Web, oke, Aran. Enggak Hampir saja Aran tertangkap basah, tapi setidaknya berhasil selamat di bagian belakang. Ada Skylar berhasil tertangkap, tapi Skylarnya masih berhasil kabur. Bahkan untuk sekarang apa terlalu dia nampaknya karena beberapa player ada 2 player sekarang Oh my God. Liquid ID berhasil dihancurkan dan Arannya pun menjadi korban penambah di mana YSDL-nya total 4 player. Tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Pergerakan dari Iron Shiki berhasil menghancurkan karena satu base Tarat. Dan Iron hampir ya, hampir, tapi dirinya pun harus pulang. RRQ gak butuh Lord, mereka bakal paksa di arah tengah. Oke, ada pergerakan di mana beberapa pemain yang dimiliki oleh RRQ berhasil membalaskan keadaan. Dan sebenarnya tim Liquid ID, walaupun memang Carmillanya tadi di ban ya, untuk bisa mengcounter ke arah Chip. Tapi padahal tim Liquid ID sendiri yang ngelawan Chip dengan Gatot Kaca. Dan semuanya nempel, semuanya keluar dari shortcut, kena Avatar of Guardian. Itu udah menjadi salah satu gangguan yang sangat-sangat berarti. Lagi dan lagi mereka gagal untuk bisa mendapatkan karena Skylar, tapi yang berhasil apa? Di kolom komen dari YouTube MPL sekarang sudah 1 juta views bersamaan. Wow. Kita pecahin lagi ya, semalam 2.900.000 peak viewers kita. Hari ini nggak tahu nih berapa, kayaknya meledak hari ini. Meledak, dan itu dia dari Winter Crown. Weh. Oh, tapi Aran di top lane. Oke, Aran dikejar-kejar oleh Skylar. Damage yang begitu masif harusnya udah bisa dihasilkan oleh Skylar. Aran masih memantau dari jauh, tapi setidaknya sekarang Rins langsung aja diajar dengan satu Daira. apa tadi udah berhasil masuk ke dalam tubuh Rins. Tapi sekarang Fabian yang terjebak sendirian dan Winter Crown dikeluarkan dan Daira tepat berbeda pada akhirnya berhasil langsung dihilangkan dengan shutdown yang sudah didapatkan dan mereka mendapatkan waktu tambahan lagi untuk tim Liquid ID. Tapi tempatnya berbeda, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Skylar di mana Skylarnya masih mencoba untuk bisa mengamankan dirinya. Skylarnya berhasil kabur, Skylar berhasil untuk bisa pergi. Dan memang ya targetingnya ke arah Skylar, tapi again Avatar of Guardian yang menghentikan laju mereka. Dan di bagian tengah coba lihat apa yang akan terjadi. Tapi Skylar satu terakhirnya dan tidak bisa 2-1 tukar RQ. Dan itu dia satu buah overextend, overcommit dan overhype dari tim Liquid ID yang menempel pada mereka. Bisa seharusnya nahan lebih lama lagi sampai waktu Nathan bisa dapetin power spike ya, tapi ternyata targeting yang gagal. Avatar of Guardian memberikan sebuah hal yang sangat-sangat membuyarkan setup yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Gokil. Terima kasih tim Liquid ID dan juga terima kasih untuk RRQ di mana permainan begitu luar biasa dipertontonkan di game yang ketiga. Ya. Mengerikan, strategi, makro play, mekanik semuanya terlihat dan di sini mereka mengatakan secara langsung kalau dua tim ini memang pantas berada di babak grand final. Mereka pantas, tapi mistake fatal itu sudah tidak boleh lagi kita lihat. Flicker miskalkulasi, targeting yang ternyata belum mendapatkan sesuatu. Ingat, mereka grand final. Walaupun tiket M6 sudah mereka dapatkan, tapi trofi MPL Season 14 cuman ada 1.
dan sedang diperebutkan. Dan RRQ Hoshi memanfaatkan hal tersebut untuk lebih dekat lagi mengangkat trofi. Dan yang pastinya apakah raja dari segala raja akan kembali memegang tahtanya? Karena tim Liquid ID masih dengan masalah yang terbilang cukup sama. Yap. Game kedua ada satu problem dan di game yang ketiga masih terlihat. Tapi ini adalah momen dimana tadi pertempuran yang terjadi di game yang ketiga. Oke, bener-bener ya. Kayak semuanya tuh udah direncanakan oleh RRQ. Kembali chip dilepas. Mereka punya Gatot, mereka punya juga Chushin dan bahkan Deadly Catch. Siapapun yang keluar dari portal itu terangkat. Dan berkali-kali akhirnya membuat shortcut ini tidak menjadi satu keuntungan untuk tim Liquid ID. Ini momen dimana sebenarnya base turret pun udah berhasil dihancurkan. Targeting yang harusnya mungkin tim Liquid ID bisa mundur. Tapi Avatar of Guardian ngebuat dari Skylar-nya bisa kabur. Counternya ada di Avatar of Guardian yang benar-benar sangat-sangat impact. Dan bahkan sebenarnya itu yang dibawa juga pernah oleh tim Liquid ID. Dengan Aran, dengan Gatot Kacanya melawan Chip. Idok, Dairen, Rins, dan juga dua player lainnya sangat-sangat luar biasa. Tapi sekarang waktunya kita bahas apapun itu di game yang ketiga. Panelis, let's go.